komunitas Otomania Surabaya ini kan kita bicara Otomania berarti maniak motor. Maniak motor. Jadi ya sudah, ada yang hobi touring, ada yang hobi modifikasi. Wow. Nah, jadi akhirnya kita gabung satu dengan jumlah waktu itu masih kurang lebih 100 klub ya. Community Corner. Akhirnya saya coba buat komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret-coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora Surabaya. Halo, selamat pagi sahabat Sonora. Tentunya perbincangan menarik saat ini di pagi Jumat 5 Mei 2023 sahabat Sonora dalam program acara Community Corner. Sahabat Sonora, tentunya hari ini kita membahas materi ataupun topik yang cukup menarik sahabat Sonora seputar NPD. Apa sih itu NPD? Narcissistic Personality Disorder. Apakah ini berbahaya sahabat Sonora? Nah, sahabat Sonora, belakangan ini kan kalau Anda sempat tahu dan juga menyimak mungkin berita infotainment begitu ya, ada yang lagi viral nih, artis penyanyi Virgon yang menjadi sorotan publik pasca perselingkuhannya dibongkar oleh sang istri. Yang mengagetkan lagi, Virgon ini diduga mengalami NPD, yaitu Narcissistic Personality Disorder atau dikenal dengan gangguan kepribadian narsistik. Mengapa orang bisa mengalami NPD ini sahabat Sonora, dan bagaimana cara menghadapi orang NPD? Bisakah mendeteksi orang yang mengalami NPD hanya melalui perilaku saja, atau terapi apa saja yang bisa dilakukan untuk orang yang mengalami NPD sahabat Sonora? Saya Vina Putri yang akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol membahas seputar NPD ini sahabat Sonora selama 1 jam ke depan, tentunya di acara Community Corner bersama dengan rekan-rekan dari komunitas psikolog dan konselor. Dan program ini juga merupakan hasil kerjasama Radio Sonora Surabaya dengan Titis Tata High Performance Coaching sahabat Sonora. Kita akan sapa dulu untuk para narasumber yang luar biasa yang sudah hadir begitu ketiga-tiganya di studio Sonora Surabaya sahabat Sonora. Yang pertama sahabat Sonora, saya akan menyapa ada narasumber tetap kita sahabat Sonora, ada Ibu Titis Tata MMCT NNLP LSP selaku founder Titis Tata High Performance Coaching. Selamat pagi Bu Titis. Selamat pagi Mbak Vina, salam semangat dan potensi selalu. Semangat, semangat, semangat. Semangat, waduh, ini semangatnya nular loh Bu Titis ya di sini ya. Mudah-mudahan nular juga ya ke sahabat Sonora yang lagi mendengarkan begitu Bu Titis. Baik, kabar baik hari ini Bu Titis? Alhamdulillah sehat dan siap untuk bersama-sama sahabat Sonora kita level up. Oke, kemarin gimana? Sempat mudik Bu Titis? Kebetulan di Surabaya aja. Di Surabaya aja. Mohon maaf lahir batin ya sekali lagi Bu Titis ya. Sama Mbak Vina. Baik, selain ada Bu Titis sahabat Sonora, kalau Anda mungkin menyimak melalui YouTube, mengakses begitu dan juga Facebook di 98,0 Sonora Surabaya, ini juga kita kehadiran 2 narasumber bintang tamu di episode kali ini, yaitu kita perkenalkan ada Bapak Robi Susanto SPSI MPSI, psikolog, Direktur Biro Psikologi Pelita Kasih Terapi Center sekaligus perwakilan dari komunitas psikolog dan konselor yang biasa dipanggil dengan sapaan Ko Robi. Halo Ko Robi. Halo, selamat pagi Mbak Vina. Kabarnya gimana Ko Robi? Kabarnya baik, semoga kita selalu sehat. Amin. Dan bahagia. Baik, dan juga ada Ibu Siti Jumrotin SPSI MPSI Psikolog CNLP AKPT selaku sekretaris dari komunitas psikolog dan konselor yang akrab juga dipanggil dengan sapaan Bu Rotin. Halo, selamat pagi Bu Rotin. Pagi Mbak Vina. Iya, salam kenal Bu Rotin. Salam kenal. Sehat hari ini Bu Rotin? Sangat sehat. Alhamdulillah. Baik, kita sudah menyapa ketiga narasumber yang sudah hadir di Sonora Surabaya di acara Community Corner ini sahabat. Saya juga nggak lupa untuk mengajak Anda sahabat Sonora untuk ikutan partisipasi pagi hari ini sahabat Sonora, bisa melalui WhatsApp Sonora Surabaya yang kita sediakan juga di 0811 304 9800, atau Anda juga bisa menyimak melalui YouTube Sonora Surabaya. Jangan lupa kalau untuk yang partisipasi lewat YouTube langsung tinggalkan di kolom live chatnya. Kemudian untuk Facebook 98,0 Sonora Surabaya, dan Anda juga bisa berinteraksi langsung bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini melalui telepon juga bisa ya di 7327102. Baik, sahabat Sonora, nggak pakai lama ya, kita langsung aja ke intinya sahabat Sonora. Tapi saya ke Bu Titis dulu nih. Di episode Community Corner kali ini Bu Titis kan menghadirkan ada Pak Robi, kemudian ada Bu Rotin juga sebagai bintang tamu. Nih apa ini ya?
Kenapa alasannya Bu Titis? Oke, terima kasih Mbak Vina. Selamat pagi Pak Robi, Pagi. Bu Rotin. Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya. Iya, sama-sama. Sahabat Sonora, dua orang ekspertis yang hari ini kita datangkan, Sonora dan juga Titis Tata High Performance Coaching ini menjawab fenomena viral yang saat ini sedang happening gitu ya. Nah, sesuai dengan nama acara kita yaitu Community Corner, di mana saya juga ada beberapa organisasi yang saya bina begitu ya. Selain juga memang Titis Tata High Performance Coaching juga fokusnya juga ke pengembangan skill gitu ya, dimana awalnya sebelum dikembangkan kan mesti beres dulu nih, gitu ya. Betul. Biasanya saya bekerja sama dengan sahabat-sahabat saya gitu ya, untuk membereskan dulu nih, karena kalau udah siap tinggal landas itu mesti harus selesai sama dirinya, nggak punya gangguan dan lain-lain. Nah, secara organisasi saya melihatnya bahwa peran komunitas untuk membantu seseorang melewati proses interaksi dengan seseorang yang punya gangguan NPD ini sangat penting, Mbak Vina. Jadi sahabat Sonora kalau sekarang lagi ngedengerin, ini pas banget selama 1 jam ke depan. Kalau bingung mesti nyari bantuan kemana, nah ini saya hadirkan. Karena banyak sekali pertanyaan ke saya khususnya itu, pasangan saya kok, dari teman-teman anggota komunitas saya gitu ya, pasangan saya kok kayaknya ada indikasi ke situ gitu ya, saya mesti kemana gitu. Nah, saya bawa sekalian komunitasnya, di mana organisasi beliau berdua ini memang terdiri atas yang memang psikolog yang memang ahli untuk menyelesaikan ini, karena kalau enggak ditangani oleh ekspertis nggak bakal selesai gangguan semacam ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah ekspertis, sahabat Sonora, pentingnya komunitas. Di tempat saya, di organisasi sosial yang kami bina itu, paling tidak ketika ada drama-drama itu, ketika ngomong sama seseorang ya, sahabat ya, gitu ya kok ya, drama-drama kehidupan, kalau dipendem sendiri selesai gitu ya. Karena apa? Nggak ada bantuan, nggak ada teman sharing, tapi teman sharing juga harus milih ya. Makanya harus pilih dari komunitasnya, komunitas yang sama, istilahnya sama-sama profesinya misalnya, atau sama-sama levelnya misalnya. Jadi curhat itu dia paham posisinya dan paling nggak menerima dengan biasa, nggak menerima dan memanas-manasi. Nah ini bahaya gitu Kompor ya. gitu ya. Kompor. Nanti di akhir sesi saya mungkin ada beberapa tips gitu ya dari sisi komunitas, bagaimana ngomongnya. Karena ketika pengen curhat, salah ngomong, tidak di waktu yang tepat, itu juga nggak nyelesain masalah gitu ya. Nah jadi ada dua itu, datang ke ekspertis dan sharing ke komunitas yang tepat. Itu yang akan kita gali selama 1 jam. Keren banget pokoknya episode Sonora kali ini. Oke, pokoknya ini topik yang keren banget, yang jangan Anda lewatkan. Intinya sahabat Sonora, kita ngomong soal NPD. Baik, langsung saja ya Bu Titis ya, kita ke dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Sonora ini. Nah, bisa diceritakan begitu mungkin dari Pak Robi ataupun Bu Rotin terkait dengan awal mula tercetusnya ide mendirikan komunitas psikolog dan konselor ini. Monggo silakan. Bu Rotin atau Pak Robi, silakan. Monggo Bu Rotin aja. Soalnya dia yang Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Awal mula tercetusnya komunitas psikolog dan konselor ini karena kita memang punya beberapa teman dan banyak teman ya, tidak hanya beberapa, bahkan di seluruh Indonesia itu ada psikolog dan konselor yang sehari-harinya itu menangani berbagai macam problematika kehidupan, mulai anak-anak, remaja, dewasa. Nah, kita sama satu teman lagi yang namanya Pak Yuardi ya, kita sering kumpul-kumpul, sering ngobrol-ngobrol, bagaimana ya supaya kita bisa membantu masyarakat Indonesia, khususnya wilayah Jawa Timur, supaya mereka-mereka yang punya masalah di dalam kehidupan sehari-harinya itu bisa datang ke komunitas, ke profesi yang tepat gitu. Kadang-kadang kalau para klien itu datang ke orang yang kurang tepat, akhirnya nanti mereka mungkin akan mendapatkan solusi yang bisa merugikan dirinya sendiri. Misal ke
tanda kutip supranatural dan lain-lain yang orang yang nggak tepat ya Bu ya, intinya ya. Yang dimana sebenarnya ya setiap orang punya pilihan ya, setiap orang punya pilihan dalam menyelesaikan masalahnya. Mereka mau datang ke ustadz, ke pendeta, ke jasa-jasa lain yang dalam Ke tetangga Bu. dalam notabene artinya jasa-jasa paranormal, supranatural yang mungkin bukan bidangnya. Itu malah membuat mereka salah arah. Salah arah, salah menentukan pilihan, sehingga kami juga prihatin gitu dengan kasus-kasus yang barusan di mana itu, di Sragen itu ya. Datang ke dukun, dibunuhin semua. Nah, itu artinya mereka menyelesaikan masalah pada tempat yang kurang tepat. Sehingga kami para psikolog, para konselor ini memutuskan bergabung dalam komunitas psikolog dan konselor supaya masyarakat teredukasi bahwa tidak semua masalah itu bisa dibawa ke tanda kutip bidang supranatural atau yang sejenisnya. Komunitas ini kapan dibentuknya Bu? Sebenarnya sudah lama ya, sudah sekitar 8 bulan atau 1 tahun yang lalu. Tetapi resminya sih 6 bulan lalu. Karena kita mengumpulkan teman-teman yang sevisi, semisi dan punya waktu untuk bergabung. Oke, baik. Kemudian komunitas ini ada di mana dan mungkin cabang-cabang mana Bu yang tergabung? Apakah wilayah Jawa Timur saja atau Surabaya saja mungkin, atau di kota lain begitu? Untuk sementara ini masih di Surabaya aja, tapi anggotanya juga ada yang dari luar kota, dari Mojokerto ada, gitu. Mbak Niken dari Sidoarjo juga ada, dari Malang juga ada. Anggotanya ada berapa Bu sejauh ini? Sekitar 12 atau 15 orang. Oke, baik. Ini ya sahabat Sonora ya, terkait dengan awal mula dibentuknya komunitas psikolog dan konselor. Kemudian untuk komunitas ini dari mana saja begitu yang tergabung dan juga jumlah anggotanya. Dan kita juga penasaran nih sahabat Sonora, apa saja bentuk-bentuk kegiatan dari komunitas psikolog dan konselor. Nanti akan dijawab ya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Sonora. Tapi jangan kemana-mana dulu nih sahabat Sonora, yang mau bergabung juga silakan 0811 304 9800 dan juga bisa melalui YouTube di Sonora Surabaya. Tetap di Community Corner. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. RT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu, dicek dptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan, PPK, maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. RT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu, dicek dptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan, PPK, maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Mau tahu perkembangan dunia otomotif terkini? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya. Klinik Otomotif Sonora bersama Dewi Juwana. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. Radio Sonora.
Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Ya, sahabat Sonora, Anda masih mendengarkan Community Corner dan kita masih membahas NPD Narcissistic Personality Disorder bahayakah. Saya juga masih ditemani dengan Ibu Titis Tata, MMCT, NNLP, LSP. Kemudian ada Pak Robi Susanto, SPSI, MPSI Psikolog, dan ada juga Ibu Siti Jumrotin atau Bu Rotin, SPSI, MPSI Psikolog, CNLP, AKPT. Sahabat Sonora, tentunya yang mau bergabung juga silakan, kami masih terbuka sampai jam 11 siang nanti, sahabat Sonora. Nah, kita tadi juga udah ngobrol-ngobrol nih sahabat Sonora terkait dengan kapan dibentuknya komunitas psikolog dan juga konselor, kemudian siapa-siapa saja anggotanya dan juga ada berapa begitu anggota yang tergabung. Nah, sekarang ke bentuk kegiatannya begitu ya dari komunitas psikolog dan juga konselor ini. Sebenarnya bentuk kegiatannya ini apa saja sih? Monggo Pak Robi, Bu Rotin, silakan. Silakan Pak Robi. Monggo Pak Robi. Oke, saya jawab singkat saja. Ya. Sebenarnya dari awal itu kita iseng aja. Jadi pertemuan itu hanya sekedar makan-makan aja. Cuman kok makin lama makin serius gitu loh. Sambil membuat diri kita tuh kayak umpamanya ini urusan surat-surat tentang psikolog dan segala macamnya itu dilengkapi dulu semuanya. Jadi setidaknya kita legal untuk praktek seperti itu dan membantu yang lain semuanya seperti itu. Untuk awal-awal sih begitu. Nah, yang makin lama ya kegiatannya makin ya mungkin setidaknya kita pergi bersama gitu ke tempat-tempat yang memang ya itu sebenarnya yang ada kasus gitu ya Pak Robi atau bagaimana? Kita hanya melihat melihat kondisi aja sih sebenarnya apa yang terjadi. Terus kan kita biasanya kegiatan tuh kembali lagi ke organisasi kan. Jadi biar agak lebih resmi gitu aja. Oke. Visi misinya dibentuknya komunitas ini apa Pak Robi? Bener-bener untuk mengedukasi gitu loh. Jadi kalau Sonora ngomong bahas NPD gitu ya. Ya. Dulu NPD itu masyarakat nggak ngerti. Sebelum istilahnya penyanyi Virgon muncul begitu toh. Nggak ada yang ngomong NPD itu apa gitu loh. Tapi sekarang boom gitu toh. Jadi setidaknya ada dua pengaruh, positif dan negatif. Positifnya mereka jadi bertanya, gitu. Negatifnya mulai dia mengetahui gitu loh. Loh kok pasanganku begini, kok pacarku begini gitu loh. Nah itu yang harus kita detailkan lagi. Mungkin bisa untuk ke profesional kalau memang sudah ada arah-arah yang perilakunya ke situ gitu loh. Jangan-jangan tidak hanya pasangan saja begitu ya. Kemudian dirinya sendiri kadang mengalami NPD kan nggak tahu juga begitu ya Pak. Bisa jadi seperti itu. Kadang kita nggak merasa begitu Pak. Baik, ini dari komunitas psikolog dan juga konselor ini sudah bersinergi dengan siapa saja kira-kira? Kami sudah bersinergi dengan beberapa biro psikologi yang lain, biro Larasati, Citra Mandiri, dan lain-lain ya. Ada juga biro-biro yang lain. Karena kami memang yang anggota komunitas ini adalah para psikolog yang sebagian besar juga memiliki biro-biro konsultasi, biro-biro psikologi untuk pelayanan masyarakat luas gitu. Ini di seluruh Indonesia begitu Bu atau Jawa Timur aja? Oh Jawa Timur aja ya lingkupnya seperti itu. Bisa diinformasikan ke kita apa saja sukses story kegiatan mungkin ataupun proyek yang pernah diinisiasi oleh dari teman-teman komunitas psikolog dan juga konselornya. Ya kami beberapa kali memberikan kelas-kelas parenting di sekolah-sekolah, di sekolah negeri maupun swasta, karena kita juga bekerja sama dengan asosiasi psikolog sekolah. Gitu. Juga sama kampus-kampus juga. Oh, kampus-kampus juga ya. Jadi kadang kan kampus itu kan ada tugas bikin webinar dan segala macam, kita jadi narasumbernya mereka. Ya
biasanya harga khusus deh gitu loh. Oke, tapi kampusnya fokusnya ke jurusan psikolog atau bebas umum gitu atau gimana? Sebenarnya umum, cuman yang datang tuh ya masih jurusan psikologi gitu loh. Lebih banyak jurusan psikologi begitu Kalau ya Pak mungkin ya? yang umum itu yang mungkin kayak kecanduan video porno, autisme itu bisa umum. Tapi kalau biasanya kalau kepribadian sisotipa, kepribadian ganda itu sudah arahnya ke psikologi semua. Lebih ke khusus begitu ya untuk spesifik seperti itu ya. Padahal kita enggak menuntut untuk psikologi semua sih. Parenting juga bisa, hipnoterapi pun ada gitu. Oke, kalau untuk sekolahnya sendiri mulai dari SD sampai SMA atau bagaimana? Iya, memang. Oke, Di start mulai SD, ya. SMA, SMP, SMA sampai mahasiswa. Se-Surabaya. Sebenarnya maunya Surabaya, cuman kadang-kadang tenaga ini kan 12 orang dibagi semuanya begitu kan kadang nggak nutut, makanya kita ya wis yang mana dulu gitu. Bagi waktu begitu ya. betul. Dan ada juga anggota yang memang tergabung dari luar kota mungkin yang bisa incas ke sana begitu ya ketika pas diundang begitu dari pihak instansi sekolah begitu ya Pak bagi ya. kita sendiri ya karena kita menguasai ilmu-ilmu di bidang psikologi. Yang biasanya konselor dan segala macam itu kan kadang-kadang bukan dari psikologi. Nah, kita didik. Jadi terapinya, psikoterapinya itu menjadi lebih lebih mahir lagi gitu. Baik. Kemudian dalam bentuk kegiatan itu kan pasti ada pendanaan begitu ya Pak ya, dan juga Bu Rotin. Nah, ini sistem pendanaan ini dari mana aja nih Bu? Dan juga Pak Robi. Pendanaan itu dari anggota. Jadi kita pendanaan dari para anggota, kita minta iuran semampunya aja. Semampunya aja, tidak harus nominalnya sekian-sekian, tidak. Ya, siapa yang berlebih mungkin bisa menyetor dana lebih banyak. Kalau yang kondisi pas-pasan ya seadanya saja, nggak terlalu yang dipaksa ya, begitu ya Bu ya. Ya, kita kan bidang semi sosial ya Pak ya. Tidak bisa kita money oriented gitu. Kadang-kadang kita untuk webinar parenting begitu aja ya kita nggak bisa ngecas loh banyak-banyak, paling kan mereka yang perlu kayak guru itu sertifikasi baru kita cas untuk sertifikasinya aja. Oke, baik. Sertifikatnya. Tapi sejauh ini dari teman-teman komunitas psikolog dan juga konselor ini masih membukakah untuk mungkin dari orang lain yang mungkin bergabung begitu untuk monggo ya silakan ya. Boleh ya mau bergabung. Monggo saja, namun syaratnya mereka mampu mengemban tugasnya dengan baik gitu ya. Karena seperti seorang konselor itu kan ada pendidikan tersendiri ya. Nah, di Semarang itu ada pendidikan sekolah konselor ada. Di UNESA sepertinya juga ada ya Pak ya. Jadi pendidikan konselor sendiri itu memang ada ya. Tidak bisa serta-merta orang biasa yang ilmu pengetahuannya sangat minim dalam bidang konseling tiba-tiba bergabung, nanti malah tidak karuan jadinya. Tapi tidak harus sekolah konselingan begitu loh. Intinya memang dia mahir di situ, secara konselingnya, tata caranya, rule-nya, semuanya memang bisa begitu ya. Oke, syaratnya itu aja ya Pak itu ya aja. untuk yang dia punya mau skill bergabung. ya. Dia punya skill memberikan konseling, memberikan edukasi pada masyarakat yang membutuhkan. Baik, itu sahabat Sonora terkait dengan syarat-syarat mungkin yang menjadi anggota begitu dengan komunitas dari psikolog dan juga konselor ini. Kemudian apa yang menjadi PR besar dan keinginan untuk mengembangkan komunitas ini, Pak Robi dan juga Bu Rotin? Mungkin ada PR yang masih belum selesai begitu ataupun yang ingin ditambahkan begitu? Ya pasti PR-nya banyak karena begini ya, karena mereka yang tinggal di luar kota itu kadang tidak punya banyak waktu untuk bergabung ketika kita mengadakan pertemuan gitu, sehingga dari dalam komunitas sendiri kita juga saling berbagi informasi, berbagi ilmu pengetahuan,
berbagi pekerjaan apabila misal nih ya ada pekerjaan besok tapi yang di luar Surabaya ini merasa kok mendadak ya gitu. Sehingga hambatan-hambatan seperti itu bagaimana cara menyikapinya? Mungkin kadang-kadang kalau kita melakukan terjun ke masyarakat dengan daring itu kadang-kadang masih kesulitan gitu. Koneksi mungkin ya Bu. Betul. Ya, terkendala koneksi belum seperti itu. Iya, terus kemudian masyarakat kan juga tidak semua melek teknologi ya. Melek Kalau teknologi. mau Gaptek ya. kalau mau lewat Zoom, lewat Skype dan lain-lain. Mereka kan perlu kuota juga. Nah, itu betul ya untuk Nah, bisa mengakses begitu kita ya. harus Pak Robi. paham itu. Baik, itu dia seputar komunitas psikolog dan juga konselor nih Sahabat Sonora. Nah, saatnya Sahabat Sonora ini sesuai dengan tema kita pagi hari ini, NPD, Narcissistic Personality Disorder. Bahayakah? Sebenarnya apa sih itu Sahabat Sonora? Dan kita nanti akan cari tahu lebih lanjut di segmen berikutnya, segmen ketiga Sahabat Sonora. Kita keep sebentar untuk soal NPD Sahabat Sonora. Pastikan untuk Anda stay tune terus di Community Corner. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, back again with me di sini dan udah satu malam aja. Di Udah program waktunya favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asik Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Mau kemana nih pagi-pagi gini? Jogging dong. Yuk ikut. Ogah, males keringetan. Ya elah, keringetan itu sehat kali. Bisa membuang racun dari dalam tubuh. Terus kalau dehidrasi gimana? Gak bakal dehidrasi lah. Nih, gue selalu bawa Cheers Alkaline Powered kalau pas jogging. Cheers Alkaline Powered gak cuma air mineral biasa. Kandungan alkaline dengan pH up to 8,5 membantu tubuh terhidrasi maksimal. Jadi badan segar sepanjang hari dan gak bakal dehidrasi. Dengan Cheers Alkaline Powered, gue berani berkeringat. Wah, mau dong. Buat gue ya. Enak aja, beli sendiri dong. Di toko sebelah juga jual. Udah gue jogging dulu ya. Keburu siang nih. Tunggu dulu dong. Gue ikut. Cheers Alkaline Power, air minum dengan pH up to 8,5 membantu menyeimbangkan pH tubuh sehingga badan tetap bugar dan tidak mudah sakit. Cheers Alkaline Power bisa didapat di Hypermart, Giant, Ranchmart, Lotte Mart, dan toko-toko di sekitar kamu. Cheers Alkaline Power, berani berkeringat. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Terima kasih Anda masih stay tune di acara Community Corner Sahabat Sonora, dan di studio sahabat saya masih ditemani Ibu Titis Tata, kemudian ada Pak Robi Susanto dan juga ada Ibu Siti Jumrotin. Sahabat Sonora yang mau bertanya juga boleh, silakan, kami masih membuka kesempatan hingga pukul 11 siang nanti. Dan sahabat Sonora, kita hari ini membahas NPD, Narcissistic Personality Disorder. Bahayakah? Dari tadi mungkin sahabat Sonora menunggu nih, apa sih itu NPD? Apa sih dan memang bagaimana begitu untuk cara mendeteksi bila seseorang mengalami NPD. Nah, kita ingin tahu nih sahabat Sonora, dan mungkin dari Pak Robi mungkin memberikan sedikit edukasi pada kita, sebenarnya apa sih itu NPD, Narcissistic Personality Disorder ini? Oh, ya. Jadi kalau dibilang etiologisnya ya, jadi benar-benar adalah gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian itu gangguan jiwa. Jadi pikiran, sikap, dan perilakunya itu tidak selaras dengan kesadaran. Jadi itu kondisinya menetap, mengganggu pekerjaan sehari-hari dan mengganggu sosialnya.
kondisinya berarti kalau menetap itu gimana? Apakah bisa disembuhkan atau gimana? Nah. Pak Robi? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Kita Nah. pengennya sembuh gitu Pak Robi. Nah. Kalau dibilang sembuh, saya enggak berani ngomong sembuh gitu ya. Oke. Cuman kalau dibilang terkontrol atau tidak, itu bisa. Diminimalisir begitu ya Pak Robi? Iya. Oke. Di istilahnya dioptimalkan gitu. Oke, dioptimalkan. Karena memang kalau kepribadian ini gangguannya memang menetap sudah. Mau dari mana itu kan, ini kan sudah pembawaan temperamen. Jadi mungkin ada trauma masalah di kepala, ada narkoba, ada ya gitu toh. Terus yang psikologisnya mungkin trauma kehidupan, peristiwa kehidupan gitu ya. Terus yang sosialnya itu ya masalah nilai-nilai, nilai-nilai sosial, nilai-nilai norma. Itu yang biasanya yang bermasalah di situ, 3 faktor ini. Jadi terkait dengan lingkungan sekitar itu ada pengaruhnya juga ya Pak Robi ya. Bagaimana kalau misalkan tren begitu Pak Robi? Apakah itu juga berpengaruh juga terkait dengan NPD ini? Nah sebenarnya kalau dibilang tren gitu NPD ya, mungkin orang-orang NPD gue kan gitu. Ini jadi terkenal karena memang bener-bener dia ini tipenya merasa dikagumi. Merasa harus dijunjung, merasa harus dipuja, merasa istimewa, memanipulatif sekitar, istilahnya memanipulatif orang sekitarnya. Jadi benar-benar kayak gaslighting itu bisa. Jadi dia memutar balik bahwa umpamanya gini, satu teman umpamanya lagi adu argumentasi sama dia, gitu. Terus dia bisa membalikkan bahwa mungkin temannya ini kan yang benar gitu ya pendapatnya, tapi dia bisa membalikkan orang-orang ini benci sama teman yang baik itu. Waduh, ngeri ya. Loh, nah Sangat kalau ngeri begitu sekali, merasa bahaya enggak gitu? Bahaya Pak Robi. Makanya dari itu ya topik kita pagi hari ini yaitu NPD bahayakah begitu. Nah. Ternyata dampaknya sampai seperti itu ya Pak Robi. Nah, kalau itu kan pribadi gitu ya. Nah, sedangkan kalau ini dalam hubungan keluarga, biasanya dia itu pelit sama keluarga inti. Ciri-cirinya pelit begitu ya. Pelit. Oke. Jadi benar-benar memanfaatkan, menyalah-nyalahkan gitu. Pokoknya istilahnya menyudutkan gitu. Ini kayak istri itu, makananmu nggak enak, makan tau belajar gitu loh. Biasanya saya ngomong sama istri itu counter aja. Loh aku tuh belajar masak sudahan seoptimal mungkin untuk melayani kamu. Jadi kan nggak bisa dikonfrontasikan. Jadi memang benar-benar harus sabar gitu loh. Nah itu kalau yang sudah jadi istri, pasangan ya, atau suami ya lah itu. Tapi kalau masih pacar, mohon dipertimbangkan 10 dulu kali, ya. 20 kali Daripada menyesal nanti setelah usai menikah gitu. Apalagi misalkan kita nggak punya kesabaran lebih begitu ya Pak Robi ya. Biasanya yang yang datang di meja konsultasi itu biasanya gini. Dulu tuh saya tidak sadar begini Pak. Nah betul. Saya bucin karena saya pikir dia itu memang memperhatikan saya, ternyata memanfaatkan saya Pak. Karena manipulatif ya. Iya. Oh, oke. Bucin. Dia menganggap bahwa ya wes gak apa-apa lah, namanya cinta kok gitu. Ya tapi berbeda gitu loh. Ya kalau umpamanya sudah jadi suami istri gitu, ya tinggal capeknya. Capek sekali begitu ya. Jadi harus benar-benar ditata gitu. Nah, Pak Robi, mungkin cara mendeteksi bahwa seseorang mengalami NPD ini kelihatan dari sikapnya ketika misalkan nih sebelum menjadi pasangan begitu ya, ataupun masih dalam tahap PDKT begitu. Itu biasanya kelihatan nggak sih dalam proses tahap PDKT gitu, Pak? Sebenarnya kelihatan banget gitu loh. Cuman kan kalau kita kan nggak bisa sembarangan mendiagnosa. Jadi kalau diagnosa itu memang khusus untuk profesional. Tapi kalau memang sudah kelihatan gitu ya, menyalahkan, memanfaatkan, apa yang salah tetap dia yang benar gitu ya. Apapun yang kita lakukan gitu. Kalau kita kritik, kamu tuh kurang sabar Mas. Dia enggak mau dikritik balik. Ya kamu aja yang jadi istri itu enggak benar. Nah, balik lagi. Malah tambah saling menyalahkan pasangannya ya. Nah, kalau dominan rame. Kalau pasangannya dominan rame gitu. Cuman itu juga enggak
istilahnya ndak bagus juga untuk kedepannya gitu loh. Hubungannya jadi nggak sehat gitu ya Pak ya untuk Bukan kedepannya. nggak sehat lagi, sudah nggak sehat sudah. Over lah, udah nggak sehat, udah paling parah begitu ya mungkin Pak Robi ya. Baik, terkait dengan NPD ini kan ini menjadi gangguan kepribadian pada seseorang begitu, dan kedepannya pasti ada dampak dan juga efeknya begitu. Nah, bentuk terapi dan pengobatan yang diterapkan ketika orang mengalami NPD ini seperti apa sih Pak? Gini, kalau memang itu sudah istilahnya gini ya, dilihat sama profesional berat gitu ya. Nah, memang benar-benar harus datang ke psikiater dulu. Istilahnya pengobatan psikofarmakanya dulu. Jadi menstabilkan kimiawi otaknya dulu, mulai dopamin, serotonin, oksitosinnya ya. Itu semuanya diseimbangkan dulu. Baru setelah itu datang ke psikolog untuk psikoterapi. Biasanya pakai CBT, cognitive behavioral therapy. Lewat kayak konsultasi begitu atau gimana? Bisa konsultasi, bisa konseling. Oh, bisa konseling ya. Kalau konsultasi kan kita hanya sekedar mendetailkan masalahnya. Kalau konseling sudah pakai terapinya kan gitu. Jadi namanya psikoterapi. Satu kali nggak cukup ya Pak Robi ya? Oh, tentu tidak. Tergantung kasusnya juga ya, berat Iya. atau tidaknya begitu Pak Robi. Baik. Kemudian untuk menghadapi orang yang mengalami NPD ini seperti apa? Nah, itu. Ya, bentuklah hati sesabar mungkin, selebar mungkin. Kuncinya cuma sabar aja Pak Robi. Bukan kita mengkonfrontasi tapi membenarkan. Jadi umpamanya dia menyalahkan, kamu aja yang enggak bener ini. Yang enggak bener itu yang bagaimana? Aku sudah masak sama istilahnya aku sudah masak kesukaan kamu bilang enggak bener. Enggak benernya gimana? Enggak enak atau gimana? Jadi terbayangkan capeknya kalau begitu ngomong sama orang. Sampai detail ya begitu ya. Dijelaskan sampai detail. Mengedukasi benar-benar gitu. Mengedukasi. Tapi ini pasangan sendiri. Mengedukasi tiap hari begitu. Waduh. Tinggal capeknya. Oke. Tinggal capeknya aja begitu Sahabat Sonora ya. Intinya adalah sabar di sini Sahabat Sonora untuk menghadapi orang-orang yang mengalami NPD, apalagi terlebih pasangan Anda Sahabat Sonora. Nah, kalau ngomong soal NPD sendiri, ini bedanya dengan over percaya diri. Ini apakah sama ataukah beda Pak Robi atau Bu Rotin? Monggo. Silakan Pak Robi. Kalau over PD gitu ya. Oke, saya punya mobil Ferrari. Wah, teneng, pasang gitu ya. Saya punya rumah mewah, teneng, kan itu pasang. Over, memang kelihatan over itu arahnya ke negatif gitu ya. Memang show off memang enggak terlalu bagus buat dilihat orang gitu loh. Cuman selama itu tidak mengganggu kegiatan dia sehari-hari mulai pekerjaan dan sosialisasinya, nggak masalah ya. Tidak ada masalah. Flexing kayaknya kelihatan seperti itu. Nah itu tidak ada masalah. Tapi selama itu menjadi NPD. Nah kalau NPD itu pasti over confident. Jadi over confident ini, over percaya diri ini belum tentu NPD. Tapi kalau NPD pasti over. Oke, itu ya perbedaannya ya Pak. Perbedaannya pasti over. Kemudian ketika dia menggunakan media sosial seperti apa kalau orang-orang NPD ini? Ya untuk tetap dirinya yang harus show off gitu loh. Jadi kalau memang kadang-kadang orang tuh nggak ngerti gini. Kalau seorang NPD punya karisma, kaya, gitu, ganteng, itu punya segalanya, matilah lawannya. Oke. Karena semua mendukung. Semuanya mendukung. Okay. Jadi teman-teman yang lemah ini, ya kamu tak traktir deh hari ini, kita makan-makan. Jadi kalau ada orang yang melawan dia, nggak bener deh itu. Sini semuanya kan membela. Nah ini yang jadi yang bersalah, jadi korbannya. Padahal dia ngomong bener. Kamu tuh nggak bagus gitu loh. Itu yang masalahnya, memutar balik cerita gitu loh. Manipulatif banget gitu loh. Oke, sifatnya manipulatif, kemudian juga mendominasi Ya, seperti itu ya Pak gaslighting ya. itu juga. Kemudian juga Pengen dipuja. tidak mau disalahkan, itu tidak mau dikritik. dikritik, seperti itu ya ciri-ciri dari NPD. Self-center begitu. Nah, kapan sih kita bisa merekomendasikan orang yang mengalami NPD untuk melakukan pemeriksaan ke psikiatri? Nah, masalahnya begini, kalau dari orang NPD-nya sendiri nggak akan tahu perubahan itu karena memang tidak ada kesadaran di situ. Jadi yang dituntut sadar, dituntut aware adalah support sistemnya. Mungkin orang tuanya, mungkin pacarnya, mungkin istrinya, mungkin tetangganya.
Karena tidak sadar memang dia melakukan itu. Cuman seperti biasa aja. Oh, aku biasa aja. Aku tidak ada yang salah gitu loh. Kamu aja yang perasaan aku tuh bermasalah, psikologis bermasalah, kesehatanku tuh terganggu. Kamu aja ngomongnya. Bayangin. Atau mungkin ada yang tersinggung gitu, merasa tersinggung gitu ya, mau diajak ke psikiatri kayak gitu, Pak Robi. Kamu yang gila, bukan saya. Malah menyalahkan gitu. Memang ciri-ciri seorang NPD mereka itu anti kritik. Anti kritik. Jadi mereka sangat tidak nyaman dengan kritikan-kritikan, saran-saran dari orang lain, gitu ya. Kemudian karena juga lingkungan membentuk kepribadian seseorang, bisa juga NPD itu diturunkan genetis. Oh, genetis jadi juga. Ya, ketika seseorang misal nih orang tuanya suka foto-foto apapun yang mereka punya itu di-share di sosial media dengan harapan orang mengagumi, komen gitu, like gitu ya Bu ya. Iya. Kan sosial media sekarang kan sudah sangat terbuka ya. Betul. Mulai anak-anak pengguna, terutama pengguna TikToker gitu ya, nggak perlu jadi artis tapi mereka bikin drama-drama sendiri kadang-kadang, gitu ya. Di situ mereka jadi punya wadah juga gitu ya. Ketika ada orang mengkritik tidak sesuai yang diharapkan, nah ini jadi masalah, bisa ke ranah hukum kalau tidak bisa diterima gitu. Termasuk seseorang yang dikit-dikit update status, kemudian beberapa menit kemudian dihapus kayak gitu dengan tujuan nggak ada yang komen, udah deh ganti status lagi kayak gitu. Itu masuk orang NPD nggak sih? Karena saya pernah gitu kayaknya dengan kasus itu, atau beda gitu. Kalau dia merasa sangat kurang nyaman dengan respon masyarakat, artinya gini, ketika dia update status, bikin status di IG, di Facebook, di TikTok atau Twitter atau sosial media lain, namun respon lingkungan kurang bagus dan dia merasa tidak nyaman, ya bisa jadi itu sebuah gejala juga. Gejala NPD begitu ya Bu Rotin ya. Oke, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Aina, ketika punya pasangan yang NPD, apakah bisa menurun ke anak? Itu tadi sudah dijawab ya. Bisa juga menurun ke faktor genetiknya seperti itu. Begitu ya Bu ya? Betul, iya. Oke, baik. Sudah terjawab untuk pertanyaan untuk Ibu Aina. Nah, sahabat Sonora, ini kan setelah kita berkenalan lebih dekat nih dengan komunitas psikolog dan juga konselor terkait dengan topik bahasan kita NPD, Narcissistic Personality Disorder, bahayakah? Apa yang mungkin bisa Pak Robi sampaikan sebagai kesimpulan ini nih Pak Robi, sebelum kita menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora? Nah, kalau saya sih, karena sekarang masyarakat sudah mulai belajar ya tentang istilah-istilah ya. Tapi benar-benar saya ngomong jangan mendiagnosa sendiri. Belajar istilahnya ke Google ya enggak apa-apa, enggak ada masalah gitu loh. Melihat ciri-cirinya. Nah, habis gitu mintalah pertolongan pada profesional yang memang benar-benar menangani itu. Kalau nanti sembarangan beda hasilnya. Enggak tahu mungkin tambah parah atau bagaimana, itu sudah berbeda gitu loh. Jadi intinya kita mengedukasi masyarakat itu jauh lebih aware tentang sekitar, atau mungkin ya aware tentang keluarga ini juga gitu loh, sambil lihat-lihat ini, ya makin lama makin curiga kayaknya. Lalu gimana nih kalau misalkan cara sahabat Sonora nih untuk ingin berkonsultasi dan juga memanfaatkan layanan pendampingan, terutama di teman-teman komunitas psikolog dan konselor, bagaimana nih? Bisa hubungi di 081 2351 11900 atau nomornya Pak Robi 0821 3284 0505. Oke, langsung ke nomor WhatsApp-nya Bu Rotin dan juga Pak Robi begitu ya, untuk yang ingin berkonsultasi dan juga memanfaatkan layanan pendampingan dari teman-teman di komunitas psikolog dan juga konselor sahabat Sonora. Baik, ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah mengantri di Sonora Surabaya. Kita akan jawab di segmen keempat nih sahabat Sonora. Tetap bersama kami di Community Corner. Jangan kemana-mana,
Community Corner akan kembali sesaat lagi. Hola. Ciao. Konnichiwa. Xin chào. Salam. Aloha. Guten Tag. 你好. Namaste. Oi. Annyeong. Halo. Dimanapun Anda berada di belahan dunia ini, kalau lagi kangen Surabaya, gampang aja. Dengerin sonorasurabaya.com. Mau tahu perkembangan dunia otomotif terkini? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya. Ini Otomotif Sonora bersama Dewi Juwana. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik sahabat Sonora, di segmen keempat ini sahabat di acara Community Corner, dan tentunya kita masih membahas NPD, Narcissistic Personality Disorder, bahayakah? Ini di studio sahabat Sonora, mungkin baru saja Anda bergabung begitu ya di studio. Ini ada komunitas dari psikolog dan konselor, yaitu ada Pak Robi Susanto dan Ibu Rotin atau Ibu Siti Jumrotin, dan juga ada Ibu Titis Tata sahabat Sonora. Nah, ini saya ke pertanyaan YouTube Sonora Surabaya, ada Pak Andreas Kurniawan yang mengatakan tenggelam dalam fantasi tentang kesuksesan, kekuatan, kecemerlangan, kecantikan atau pasangan yang sempurna. Apakah ini juga merupakan gejala dari NPD? Ya, benar. Benar ya? 100% benar seperti itu. Oke. Jadi kadang-kadang kalau orang NPD yang memang tidak mempunyai kemampuan, ya tetap seperti itu. Tapi tetap aja ngeyel gitu. Denial ya? Denial. Jadi dia yang merasa ya, aku ini istimewa. Nggak sama kamu. Aku ini angka 10, kamu enggak. Kamu angka 1, 2, 3, enggak peduli aku. Dia maunya yang superior, Pak. Nggak mau terkalahkan dengan yang lainnya begitu. Baik, intinya benar ya Pak ya, 100% benar begitu. Ini yang disampaikan oleh Pak Robi nih, Pak Andreas. Kemudian ada Bunda Rince Harahap, selamat siang. Gimana cara mudah bedain orang yang overconfident dengan NPD? Apakah HRD bisa identifikasi karyawannya yang mengalami NPD? Kalau dia betul NPD tapi kerjanya beres dan achievement, gimana dong? Jadi cara membedakan dengan overconfident dengan NPD, bagaimana untuk HRD-nya, apakah bisa mengidentifikasi karyawan yang mengalami NPD? Nah, kalau dia yang benar-benar NPD, kemudian kerjanya dia beres dan achievement, gimana dong? Biasanya kalau sudah NPD ya, nggak ada yang beres. Oh, nggak ada yang beres. Nggak ada yang beres. Berarti ini nggak termasuk ya Pak ya? Nggak termasuk. Okay. Jadi kalau ngomong ada yang beres, enggak ada yang beres. Karena apa? Ini enggak beres pun ya dia ngomong beres. Ini enggak oke pun dia ngomong oke. Nah, bosnya kalau dimarah-marahin ya ada. Wow, sampai atasannya dimarahin juga begitu ya. Oke. Kamu kasih begini, job desk-nya sesuai enggak gitu. Dimarahin jadinya. Gantian dia aja yang jadi atasan Pak ya, kalau gitu. Nabrak tiang yang salah tiangnya ya Pak. Jadi memang bener kalau NPD pasti enggak. Pasti ada yang nggak beres ada begitu gak beres dalam pekerjaannya. Kalau misalkan di mana ya? Tadi pertanyaannya mungkin over confidence sama yang NPD. Ini batasannya di mana? Ini kalau overconfident, jadi menyelesaikan permasalahan, problem solving dan segala macamnya itu memang untuk kepentingan umum masyarakat, kepentingan keluarga, kepentingan RT, kepentingan negara kayak gitu tuh. Nah, kalau sudah ngomong NPD itu kepentingan pribadi. Gue, lu. Tapi kalau lu mau gue ya gue aja,
diragukan lu. Lagi-lagi Jakartanya balik lagi ya Iya. ke diri pribadi begitu Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bunda Rince. Kemudian Ibu Nurul juga, betulkah orang tua yang memiliki gangguan narsistik akan cenderung menyebabkan masalah kepercayaan diri pada anaknya? Apakah sejak kecil NPD bisa terdeteksikah? Dan apakah pasangan yang rentan selingkuh ini pasti mengalami NPD? Monggo, Bu Rotin, Pak Robi. Kalau ini tanyanya anak ya, anak itu masih simptom ya. Jadi tapi kita harus waspada. Simptom ini seberapa sering, seberapa berulang muncul di situ gitu loh. Jadi kalau memang sudah curiga, datang ke profesional gitu loh. Terus tadi yang kedua adalah apakah sejak kecil NPD ini bisa terdeteksi, Pak? Kalau terdeteksi, tapi sebenarnya nggak full gitu ya. Jadi benar kalau terdeteksi beberapa itu bisa. Jadi maksudnya kalau anak-anak itu kan egonya masih kuat ya toh, ya maunya sendiri. Jadi kadang-kadang tercover seperti itu, terhalang seperti itu. Ini beneran NPD apa enggak bisa? Maksudnya enggak langsung seperti itu. Jadi enggak bisa langsung dijudge seperti itu. Tapi kita sudah ngomong loh. Nah umpamanya aku mau ngerjain tapi temanku tuh ganggu aja, tak pukul gitu loh. Nah satu gitu. Dia ngolok-ngolok ya tak olok-olok balik, tak rencanakan ya kadang-kadang ya. Nah dua, jadi kalau sudah ada simptom-simptomnya itu mending ke profesional deh. Oke, ada kecenderungan di situ ya Pak ya. Diidentifikasi dulu secara mandiri. Karena memang secara gen itu benar-benar gitu loh, benar-benar membawa itu. Apalagi kalau anggap aja satu orang ya lumayan, kalau dua orang ya kata tadi NPD sama NPD buyar sudah. Oke. Kemudian ada lagi masih dari Ibu Nurul juga, apakah pasangan yang rentan selingkuh ini pasti mengalami NPD? Nah, yang ini yang saya harus komentari. Virgon itu karena kita ngomongnya itu adalah pendapatnya Inara yang sekarang ruwet masalahnya. Saya ngikuti gitu gara-gara NPD, saya ngikuti dia loh. Apa bener gitu ya NPD apa enggak gitu loh. Ya memang arah-arahnya seperti itu, tapi kita enggak bisa menjudge itu NPD atau enggak gitu loh, karena memang tidak ada penegakan diagnosa yang resmi gitu loh. Jadi juga enggak boleh kan istilahnya istri itu ngomong bahwa ini NPD juga gitu loh. Nah kalau NPD itu selingkuh, mesti selingkuh ya dia ngomongnya. Ini pertanyaan begini, apakah pasangan yang rentan selingkuh nih Pak pasti mengalami NPD? Rentan selingkuh. Kalau umpamanya NPD itu merasa bahwa supply yang bagus itu yang baru itu memberikan dia kompensasi yang bagus buat dia, dia mau selingkuh sama siapa aja bisa. Jadi umpamanya cewek ini, sudah masak dan segala macam, tapi dia tidak menghargai itu. Tapi ada salah satu cewek yang bukan istri menghargai dia, memuja dia dan segala macam, ya katut sudah. Tapi tetap aja perilakunya itu adalah benar-benar kayak love bombing itu. Jadi yang sama yang baru tuh ngomong, ini istriku yang ini tuh lebih rendah dari kamu, jelek dan segala macam. Ini yang dipuja-puja. Tapi kalau sudah kena gantian. Oke. Baik, itu ya. Sudah dijawab pertanyaannya Ibu Nurul. Kemudian ada Ibu Ana. Bagaimana caranya biar betah dan kuat menghadapi lingkungan kerja yang suka narsis? Monggo Bu Rotin, silakan. Baik. Ya, saya menjawab pertanyaan Bu Ana. Kalau kita menghadapi teman, saudara yang mengalami NPD, ya kita harus bisa menerima dia apa adanya. Kemudian apa adanya. Bawa santai aja ya, supaya kita tidak terdistract gitu ya, ikut-ikutan gitu ya. Betul, supaya kita gitu tidak emosional, tidak merusak apa yang seharusnya dijalani. Kemudian disampaikan saja terus terang pendapat kita itu apa kepada mereka, kemudian tetapkan batasan-batasan dan bisa bilang no
ketika kita tidak sesuai dengan apa yang mereka mau, gitu ya. Jadi kita harus tegas pada pendirian kita. Kemudian juga kalau memang kita bisa mendeteksi mereka, oh orang ini NPD dan membahayakan orang lain, kurang nyaman bagi orang sekitar, ya kita sarankan untuk mencari bantuan profesional. Ya, jadi menghadapi mereka itu ya santai aja, jangan sampai mengganggu diri kita, aktivitas kita, pemikiran kita, aktivitas kita jangan sampai rusak oleh mereka. Baik, itu ya untuk saran-saran yang diberikan dari Bu Roti nih untuk menghadapi rekan kerja mungkin yang suka narsis begitu ya. Kemudian Pak Anton juga, ini satu pertanyaan terakhir, kenapa ya Kak kebanyakan orang NPD itu nggak suka dikritik dan selalu merasa paling oke dan benar? Apa hal seperti itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan dilakukan secara terus-menerus nantinya? Pasti ya Pak ya. Sudah bukan kebiasaan tapi sudah kesadaran yang memang sudah ada di situ. Oke. Yang tidak selaras memang kan. Oke, itu ayah. Persepsinya salah, pikirannya salah. Jadi berbeda banget. Jadi dramatis, terus emosi berlebihan. Itu perilakunya ya unpredictable. Tidak bisa diprediksi untuk perilakunya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari YouTube Sonora Surabaya. Ini gak terasa kita ngobrol sampai jam 11. Tapi sahabat Sonora, saya mau ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Titis. Wah, Bu Titis ini kan sebagai seorang coach yang banyak mendampingi pengembangan organisasi dan komunitas. Apa hal-hal yang bisa Bu Titis berikan nih sebagai insight terkait topik bahasan kita kali ini, yaitu NPD, Narcissistic Personality Disorder, bahayakah? Oke, terima kasih Mbak Vina. Kalau tadi di awal program saya udah menyampaikan bahwa kalau di lingkup komunitas ini sarana yang pas banget gitu ya untuk ngomong gitu ya, ngomong ke teman-teman di komunitas yang expert di bidang ini, tanyakan kok aku nggak nyaman ya. Tapi cari pembanding gitu, misalnya pasangan gitu ya, kayak kita ngerasa kok nggak tahan banget, ternyata setelah dibandingkan dengan pasangan orang lain, ini tuh masih ada di dalam bawah batas kok gitu loh, belum keluar batas gitu. Jadi sebelum kita mendefine seseorang ini punya gangguan apapun, sebelum nanti ke konseling ke ekspertisnya, ke beliau-beliau ini, tetapkan dulu batasannya udah dilompati apa belum gitu ya. Itu kalau soal komunitas. Nah, satu hal lagi sisi yang mungkin saya bisa berikan insight adalah dari sisi perusahaan gitu ya. Kebetulan Titis Tata ini ada outsourcingnya juga. Nah, kami biasa membina. Waspada nih. Betul. Kami membina security salah satunya ya. Salah satu yang kami supply ke perusahaan itu adalah security. Nah, pernah ada kasus nih. Ada seseorang yang mungkin NPD ya bilangnya sekarang ya. Jadi begini, dia luar biasa gitu ya. Dia punya sertifikat yang lebih dari teman-temannya, dia pinter luar biasa. Tapi akhirnya saya tidak jadikan dia leadernya. Saya pilih seseorang yang lebih bijaksana dan lain-lain gitu ya. Pastikan kita punya pertimbangan. Nah, seseorang yang punya kecenderungan NPD dia nggak terima gitu, Pak Robi waktu itu. Nah, tadi kan kalau Pak Robi bilang jelas, dia bisa marahin atasannya, betul Pak. Waktu itu terjadi ke saya. Bu Titis ini gimana milih pemimpin kok di bawah saya gitu gak ya. terima gitu ya Bu ya. Iya, saya kan secara legalitas sertifikat lebih di atasnya, ini lebih di atasnya. Dan Pak, dia bilang, saya juga kerja 8 jam, saya melaksanakan tugas. Keren banget gitu ya. Tapi kerjaannya tuh sebenarnya nggak benar. Nah, kalau Pak Robi bilang kalau ada seseorang yang benar kerjaannya tapi dia NPD, enggak gitu. Karena ini saya ngalami Pak. Jadi seolah-olah yang dia katakan dia benar, padahal itu hanya kamuflase. Nah, itu hanya berdasarkan statementnya. Ketika saya di lapangan, oke, dia memang ready gitu ya, jaga posnya. Tapi ngerjain handphonean ya, nggak ada kontennya, nggak ada isinya kerjaannya gitu ya. NPD keren ya. NPD ini kamuflasenya keren gitu. Nah, kalau sahabat-sahabat Sonora mengalami punya tim yang seperti ini, kalau sebagai ada dua versi ya, Anda sebagai atasan atau sebagai HRD atau sebagai manajer. Kalau sebagai atasan mending lepasin yang kayak gini karena ini mengganggu sekali. Kalau punya tim kayak gini bakal beracun toksik untuk teman-teman yang lain. Karena apa? Dia bisa bilang ke temennya, atasan itu
kok gaji kita cuma segini, kita kok disuruh gini. Nah, tadi kayak seperti Pak Robi bilang, dia karena udah punya self confidence yang salah gitu ya, akhirnya dia nyalahkan ke orang lain dan itu bisa berhasil karena dia pintar membalikkan kata-kata. Nah, itu yang beresiko untuk merugikan perusahaan. Jadi kalau Anda sebagai atasan punya tim yang seperti ini, udah lay off aja, keluarin karena ini toksik. Tapi kalau Anda sebagai manajer atau HRD yang ditugaskan oleh perusahaan membina, pantau khusus. Ya, artinya begini, membina ini kan ada batasannya. Kalau misalnya owner bilang tolong dong dibina karena kita butuh orang ini misalnya gitu ya. Tolong seberapa buruknya pun tetap pertahankan, tolong dibina. Kan kamu kan HRD harus bisa bantu dong gitu ya. Kita bilang ke atasan, Anda sahabat Sonora kalau Anda di level tengah-tengah ya, mesti membina, Anda bilang oke Pak saya bina, tapi ada batasan, saya akan kumpulkan bukti kalau ini udah maksimal, ini tolong dikeluarkan ya Pak. Nah, apa yang sahabat-sahabat harus lakukan? Pertama adalah memantau tanpa dia tahu. Kenapa? Kalau si NPD ini tahu, dia bisa jadi muter balikkan. Nanti dikira bikin drama. Kalau salah lagi. Betul, dia bisa bilang gini, HRD ini emang HRD ini memang nggak suka saya dari awal kok. Nah, bisa dia bilang gitu ya. Jadi pertama pantaulah dengan mengendap-endap gitu ya, karena itu hak dia untuk memantau. Kemudian yang kedua, yang dia bilang oke di pekerjaannya, lihat di dalamnya. Dia nggak mungkin beneran konten selesai kerjaannya. Jadi dalam realita yang terjadi waktu itu, tahu apa yang bisa saya temukan dari seseorang NPD yang sepertinya sempurna, ternyata dia nggak pernah ceklok Mbak Vina. Nah, itu adalah alasan mendasar yang langsung saya gunakan untuk mengeluarkan si NPD ini gitu ya. Jadi selalu akan ada celah kok gitu ya. Karena seseorang yang tidak bagus itu akan keluar dari sendirinya. Hanya saja si NPD ini akan melakukan berbagai cara. Itu yang perlu kita antisipasi gitu ya. Sahabat Sonora, semangat selalu, jangan biarkan gangguan itu ada di sekitar kita. Baik, itu ya tips dari Bu Titis nih, hal-hal sebagai insight terkait dengan topik bahasan kita yaitu NPD bahayakah. Nah, Bu Titis, satu lagi nih Bu Titis. Dari Ibu Titis ini kan di Titis Tata High Performance Coaching ini, mungkin apa yang bisa mungkin disampaikan ke sahabat Sonora begitu ya terkait dengan agenda kegiatan begitu yang akan hadir begitu ke depannya, begitu yang bisa diinformasikan dari lembaga yang Anda laksanakan begitu dalam waktu dekat ini, dan bagaimana cara sahabat Sonora untuk memanfaatkan layanan ini Bu Titis? Ya, sahabat Sonora, Titis Tata High Performance Coaching ini lebih ke personal ya, atau juga untuk corporate yang membutuhkan untuk pengembangan skill gitu. Jadi kalau sahabat Sonora menginginkan potensi dalam dirinya itu keluar, benar-benar pengen jadi seseorang yang terbaik dalam versinya, silahkan berkonsultasi bersama kami. Untuk konsultasi awal free khusus buat sahabat Sonora ini ya, melalui program ini kami akan memberikan konsultasi tentang apa-apa tahapan yang dilakukan, apa yang selama ini tersembunyi, agar kita itu hidup sekali jadi luar biasa gitu. Gitu. Konsultasinya di mana Bu Titis? Oh ya, boleh langsung aja follow semua sosmed kami di @titistata_official gitu. Nanti di situ ada di bio-nya ada nomor handphonenya, diklik aja, ada beberapa tim kami yang akan membantu. Baik. Atau bisa hubungi di 081 770 9-nya 5 kali 1. Baik, terima kasih Ibu Titis Tata MMCT NNLP LSP, founder Titis Tata High Performance Coaching. Kemudian Pak Robi Susanto, terima kasih. Sama-sama, untuk pagi hari ini Pak Robi Susanto SPSI, MPSI, psikolog, direktur Biro Psikologi Pelita Kasih Terapi Center. Dan juga Ibu Rotin, Ibu Siti Jumrotin SPSI, MPSI, psikolog, JNLP, AKPT, sekretaris komunitas psikolog dan juga konselor yang sudah hadir juga di studio Radio Sonora Surabaya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Titis. Salam sehat untuk para narasumber di pagi hari ini juga, dan untuk sahabat Sonora juga yang mendengarkan acara Community Corner. Kita akan akhiri dulu sahabat Sonora Community Corner di edisi hari Jumat 5 Mei 2023. Sahabat Sonora, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik menarik lainnya. Saya Vina Putri pamit, dan sahabat Sonora tetap stay tune terus di Sonora FM 98 Surabaya.